Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan lanjutkan materi yang kemarin telah kita selesaikan terkait capaian pembelajaran gitu, Ji. Nah, nanti hari ini nanti kita akan mempelajari tentang ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, hal yang barangkali penting adalah bahwa Definisi kalian. tujuan pembelajaran ini menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang urgent karena segala sesuatu itu butuh yang namanya tujuan. Ini ya, nanti dari capaian CP kemarin nanti kita coba kita analisa, kita urutkan, kita runtutkan alurnya dalam tujuan pembelajaran gitu. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran, gitu sih. Semoga kita mulai dengan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, disilakan. Oke, doa selesai. Untuk merefresh ingatan kita, untuk merefresh kondisi kita, nah, kita coba kita peregangan sebentar tangan-tangannya, mungkin tadi sudah capek seharian. Nah, kita regangkan tangan kita, nanti ini ke depan, kita goyang-goyang ke atas, goyang-goyang. Mungkin capek. Ya, Pak Bibi macet dari sana ya. Iya. Ya, sinyal. Ya, Pak Vivi memang sinyal. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi jaringannya sempat putus sebentar ini. Nah, baik, kita lanjut ke materi tentang ATP, alur tujuan pembelajaran. Ini akan saya coba screen sebentar terkait dengan ATP, Bapak Ibu nanti bisa kita pelajari bersama ATP itu apa, begitu. Nah, ini ATP Bapak Ibu, materi kita hari ini tentang ATP. Ini alur tujuan pembelajaran tadi. Ya, nah sebelum kita masuk ke sana, barangkali kita ingat dulu apa yang kemarin sudah kita pelajari tentang profil pelajar Pancasila. Ini ya. Kenapa kita harus ingat ini? Karena semua muaranya, semua tujuan dari pembelajaran nanti harus include ke yang namanya profil pelajar Pancasila begitu. Maka kita ingat kembali kalau di profil pelajar Pancasila kemarin ini ada beberapa bagian yang harus kita ingat, ada 6 kelompok, yakni beriman kepada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini ada 6 profil yang harus kita belajarkan kepada anak. Nah, hubungannya apa? Hubungannya nanti adalah tujuan pembelajaran panjenengan yang panjenengan susun nanti harus nanti muaranya salah satu atau dua atau semuanya boleh dari ke-6 profil itu. Kalau bisa semuanya ini ya. Sehingga nanti tujuannya selain mengolah atau mengasah hard skill-nya, soft skill-nya, ini juga
harus menjadi sesuatu yang tidak kalah penting, bahkan jadi sesuatu yang lebih penting dari hasilnya gitu. Maka kita harus semuanya kita kembalikan lagi ke rumus awalnya, yakni profil pelajar Pancasila ini. Tujuannya tadi soft skill-nya terasah bahwa nanti pelajar Indonesia ini memiliki budi pekerti yang luhur sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Meskipun sebenarnya dalam capaian pembelajaran itu Bapak Ibu sebenarnya nanti juga sudah ada di sana nilai-nilai atau soft skill selain dari nilai pelajar Pancasila itu yang dimasukkan. Nanti kita juga tidak boleh meninggalkan itu, gitu ya. Nanti kita bisa simak di capaian pembelajarannya. Nah, kita sedikit masuk ke alurnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Kita langsung ke sini. Jadi untuk menyusun ATP kita nanti akan mulai dulu atau mungkin kemarin sudah tentang capaian pembelajaran. Kita akan lihat lagi tugas kemarin, CP yang kemarin yang sudah kita susun, nanti kita tengok lagi. Nah, ini. Kemudian setelah capaiannya nanti kita analisa, baru nanti kita turunkan ke KTP-nya ini. Jadi capaian pembelajaran itu ditetapkan oleh pemerintah, gitu ya. Kemudian sudah menetapkan capaian yang harus dicapai. Nah, tugas panjenengan nanti adalah mengurutkan. Ya. Jadi capaian pembelajaran itu nanti kita susun alurnya biar nanti urut, gitu. Nah, perlu kita ingat bahwa capaian pembelajaran ini nanti tersusun atas fase-fase, ini yang kita nggak boleh lupa. Dan kebetulan kita ada di SMK, maka fasenya adalah fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, pada kesempatan ini, karena ini kita baru masuk ke kelas 10, maka nanti kita baru ke fase E, ini ya. Nah, tugas panjenengan nanti setelah fase E adalah mengembangkan tujuan pembelajaran tadi ke fase F. Nah, ini tujuannya. Jadi semakin banyak. Kemudian setelah ATP nanti larinya kemana? Larinya adalah ke pembuatan modul ajar. Ini ya, modul ajar. Nanti barangkali kalau kemarin kurikulum yang lalu ini semacam RPP, maka di model sekarang di sekolah PK ini nanti kita kenal dengan istilah modul ajar ini ya. Nah, nanti modul ajar ini dilengkapi dengan berbagai materi mungkin hampir sama dengan RPP, hampir sama dengan yang lain yang kemarin, cuman lebih kompleks sebenarnya ini. Nah, nanti setiap alur dalam setiap capaian pembelajaran nanti ada di sana ada elemen-elemennya. Nah, setiap elemen-elemennya nanti yang harus kita susun, tujuannya kita susun modul-modulnya begitu. Nah, barangkali kita ingat dulu dari pembelajaran yang sebelumnya. Ini ya, capaian pembelajaran itu apa sih? Mungkin Pak Arif bisa mengingat kembali capaian pembelajaran itu apa, Pak Arif? Kemudian setelah kita mengingat capaian-capaian pembelajaran, nanti capaian pembelajaran ingat Bapak Ibu sudah disediakan oleh pusat, kita nanti tinggal mereview saja, kita menganalisis saja menjadi tujuan pembelajaran ini. Nah, konsepnya dari penyusunan alur tujuan pembelajaran atau ATP nanti adalah seperti ini.
capaian pembelajaran itu disusun atas fase-fase. Ini urutannya atas fase-fase. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar urut. Oh, antara fase A sampai dengan fase F itu urut. Oh, ini usia berapa nih urut. Sehingga nanti pembelajarannya tidak melompat-lompat. Ini tujuannya. Ini ya. Kemudian dari sana nanti setelah capaian itu sudah diurutkan berdasarkan fase-fase, kita juga masih punya tugas. Tugasnya apa? Mengurutkan lagi. Nah, di fase E itu nanti global, Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Nah, materi yang global itu nanti panjenengan harus urutkan lagi. Oh, ini yang cocok diberikan di materi awal apa, ini cocoknya di materi yang kedua apa, dan seterusnya. Ini ya, biasanya kaidahnya adalah yang mudah sampai dengan yang sulit begitu. Jadi kaidahnya sama dengan sebelum-sebelumnya ini. Nah, alur tujuan pembelajaran ATP itu disusun untuk menjadi rangkaian dari tujuan pembelajaran sendiri. Ini ya, jadi sejak awal hingga akhir fase dari suatu capaian pembelajaran. Artinya apa? Artinya sebenarnya alur pembelajaran itu nanti jadi goalnya sebenarnya dari tujuan pembelajarannya ini nanti. Sehingga nanti pada akhirnya apa yang ada di capaian pembelajaran itu ini nanti bisa kita capai, kita wujudkan dengan adanya ATP ini ya. Sehingga nanti di sana masih bias sebenarnya masih sangat umum lah, nanti kita yang bertugas menyusun sesuai alurnya ya, atau mungkin kita susun sesuai dengan kronologisnya, sesuai dengan urutan-urutannya dari waktu ke waktu. Mungkin ini nanti yang butuh waktu lama, butuh waktu berapa menit untuk belajar itu adalah panjenengan yang tahu ini ya. Pemerintah mungkin tidak bisa ngepasnya itu. Nah, yang tahu adalah gurunya. Oh, ini hanya butuh waktu sebentar itu ya. Nanti oh ini butuh waktu lama. Nanti tugas kita nanti di sana. Ini jadi nanti di sana. Nah, akan tapi Bapak Ibu bahwa dengan model Merdeka Belajar ini sebenarnya guru itu berhak untuk menyusun alurnya sendiri-sendiri ini ya. Maka ini nanti yang membedakan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain begitu. Ini nanti beda sendiri, bisa beda-beda. Kenapa? Karena bisa jadi mapelnya sama, tetapi karena karakteristik sekolahnya berbeda, nah, bisa jadi nanti alurnya atau tujuan punya bisa berbeda. Kenapa? Karena nanti di kelas 11, di kelas 12, di sana nanti mata pelajaran sudah tidak lagi sama, sudah sesuai dengan sekolah masing-masing pengen apa begitu. Nah, pemerintah nanti hanya menyediakan ini ya satu set alur saja, hanya menyediakan capaian pembelajaran saja ini ya. Nah, sehingga nanti kita yang bertugas mengembangkan ini. Nah, konsepnya seperti ini. Jadi kita ada di fasenya adalah fase E, ya. Tapi nanti konsepnya juga sama ini ya. Dimulai dari kelas ini sampai dengan sana ini ya. Jadi tujuan belajar 1, 2, 3, 4 sampai dengan nanti fase akhir. Sama nanti kalau di sini fase E ya berarti nanti tujuan pembelajaran 1 apa, 2 apa, 3, 4 apa sampai dengan nanti sampai dengan fase A ya. Kemudian dalam menyusun ATP itu nanti ada 3 hal yang harus diperhatikan ya ini ya. Jadi yang pertama adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini adalah kemampuan yang bisa didemonstrasikan siswa. Kompetensinya apa yang bisa dilakukan siswa? Ya. Kemudian contohnya nanti kompetensi siswa mampu apa, melaksanakan apa begitu. Kemudian konten itu adalah konsep yang perlu dipahami.
Jadi kontennya nanti terkait apa begitu. Kemudian yang ketiga adalah variasi atau variatif. Variasinya ini nanti anak bisa mempelajari secara apa, misalkan secara mandiri misalkan. Nah, ini. Jadi kalau konten itu adalah konsepnya, kompetensi adalah kemampuan yang harus dikuasai siswa, misalkan bisa membuat, nah, buat apa begitu, atau mungkin menjelaskan apa. Nah, kontennya itu yang dijelaskan atau yang dibuat siswa. Nah, variasinya ini adalah yang secara mandiri misalkan ini. Nah, kita akan coba sebentar. Ini saya tampilkan sebentar nanti contohnya ini ya, contohnya. Ini contohnya. Ini contoh alur tujuan pembelajaran. Ini pada matematika. Ini ya, matematika di akhir fase E. Capaiannya adalah ini. Di akhir fase E, peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat menggunakan serta menggunakan barisan dan deret. Ini ya. Ini adalah capaian pembelajaran. Perlu diingat, capaian pembelajaran ini sudah dibuat oleh pemerintah atau sudah disiapkan oleh kementerian ini ya. Nanti panjenengan bisa explore beberapa mapel apa saja di sana sudah lengkap semua ini ya nanti. Nah, dari ini karena ini masih umum maka kita perlu memecah ini. Nah, kita perlu mengurutan ini ya. Jadi ketika anak ini nanti dia harapan kita bisa mengeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat menggunakan barisan deret, maka kita harus bisa memperkirakan kira-kira nanti urut-urutannya bagaimana biar di akhir fase ini anak bisa ini. Ya, maka nanti kita analisis, oh ternyata untuk menyatakan anak harus bisa menyatakan bilangan bulat positif dulu. Terus anak bisa menerapkan sifat-sifat bilangan dulu dan seterusnya sampai nanti terakhir siswa mampu memodelkan permasalahan di kehidupan nyata. Ingat, goalnya semuanya adalah nanti siswa mampu menerapkan ini ya. Nah, kemudian nanti di sana jumlah jamnya ini ya, karena panjenengan nanti yang tahu kira-kira nanti untuk siswa itu bisa menyatakan bilangan itu bulat positif atau apa ini berapa jam, nah, nanti yang tahu adalah guru mata pelajarannya. Nah, nanti pelajaran yang tahu, oh ini hanya butuh 1 jam pelajaran misalkan sudah cukup misalkan. Oh ini karena ini nanti kita menerapkan sifat-sifat pangkat bulat, maka ini butuh 3 jam pelajaran dan seterusnya. Maka di bagian jam pelajaran ini nanti panjenengan nanti yang menentukan waktunya ini ya. Setelah ditentukan waktunya nanti kira-kira modulnya untuk menyelesaikan itu ada berapa modul, cukup 2 modul, cukup 1 modul atau berapa modul itu nanti tergantung dari kedalaman materi, tergantung dari karakteristiknya begitu. Demikian tadi Bapak Ibu pengantarnya, barangkali kalau yang ada yang mau ditanyakan sebelum nanti kita lari ke sesi asinkronus untuk mengerjakannya. Monggo Pak Sriku, Coro, Pak Arif, Bu Hati, barangkali kalau mau bertanya terkait ini ATP. Tanya Pak Vivi. Ji, Pak. Halo, Ji, Pak monggo, Ji, monggo Pak Kun. Ini tentang alur tujuan Pak Vivi. Ini mungkin hubungannya dengan tujuan pembelajaran itu nantinya aspek apa yang muncul di tujuan pembelajarannya gitu Pak Vivi. Jadi ketika nanti kita menentukan tujuan pembelajaran itu nanti ya tadi ada soft skill dan hard skill, nanti sebenarnya aspek akhirnya aspek yang muncul nanti juga
Kita kembalikan sebenarnya Pak nanti ke sini P3 ya. Profil pelajar Pancasilanya kita kembalikan ke sana. Artinya semua nanti harus bertumpu pada profil pelajar Pancasila ini. Pengertian Pak Kun. Terima kasih Pak Vivi. Jadi Bapak Ibu, kita langsung menuju ke asinkron. Setelah ini nanti saya tutup. Silakan nanti mengerjakan asinkron, bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Atau Pak Arif juga mungkin masih penasaran ya, nanti kita coba di asinkron gitu Pak Arif. Terima kasih Bapak Ibu, sesinya kita sinkronisnya kita selesaikan sampai di sini. Kita akan lanjutkan di sesi asinkronous. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas di asinkronous. Selamat berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis terus Jumat Sabtu kan kita